Nah, hari ini kita akan melihat mengenai salib Kristus sekali lagi, dan Bapak, Ibu, dan saya akan melihat apa yang menjadi inti berita ketika saudara dan saya berbicara mengenai salib. Mari kita mulai dengan membaca Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 terus sampai ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk kasih karunia yang telah diberikan bagi kami di dalam Kristus, sehingga dengan memandang kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib, kami boleh memahami bahwa kami selamat semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Pada malam hari ini ketika kami mengingat kembali kasih karunia Allah di dalam Kristus, biarlah Roh Kudus yang memberi firman boleh hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, sehingga kami semua boleh memahami apa yang Tuhan mau kami mengerti melalui memandang kepada Kristus dan salibnya. Berkatilah kami ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini sekali lagi Bapak, Ibu, dan saya membahas mengenai salib, dan hari ini saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana kita memaknai salib Kristus dari 3 sudut pandang. Yang pertama, mungkin langsung ke slide-nya saja. Berita salib, berita tentang penderitaan dan kematian. Nanti kalau hari Minggu Bapak, Ibu, dan saya bicara mengenai Yesus Kristus yang ditinggikan. Sebenarnya ketika Yesus bilang anak manusia harus ditinggikan, dia bicara mengenai salib. Itu bukan hanya berbicara mengenai penderitaan, tetapi bagi dia salib adalah petunjuk mengenai apa yang disebut sebagai kemenangan. Hari ini ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat salib, itu adalah sebuah tanda yang memalukan, oleh karena saudara dan saya melihat ada semacam kekalahan di sana. Tetapi bagi Yesus Kristus tidak. Ketika dia bilang anak manusia ditinggikan, itu adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kemenangan. Sehingga hari ini orang Kristen ketika berbicara mengenai salib, mereka sementara berbicara mengenai berita tentang penderitaan, berita tentang kematian, itu fakta, tetapi juga pada saat yang sama kita sementara berbicara mengenai berita yang lain, yaitu kemenangan Yesus Kristus. Nah, salib adalah inti daripada berita Injil. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa memberitakan Injil tanpa pemberitaan tentang salib. Ketika dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu berarti berita yang komplit. Mulai dari penderitaan Yesus Kristus, kematian, sampai dengan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Nah, sementara itu ketika saudara dan saya berbicara mengenai salib yang merupakan inti Injil, jadi ada salib, inti salib adalah ada 3 di sana, ada penderitaan, ada kematian dan kemenangan Yesus Kristus. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai salib, salib itu menekankan kepada Bapak, Ibu, dan saya mengenai dosa dan ketidakberdayaan manusia. Mengapa salib mengerikan? Karena salib mau bercerita kepada Bapak, Ibu, dan saya mengenai dosa-dosa kita, mengenai ketidakberdayaan kita. Salib tidak berbicara mengenai ketidakberdayaan Yesus Kristus. Waktu saya kecil, saya jengkel sekali setiap kali masuk kepada masa-masa Paskah gitu. Kenapa Tuhan Yesus nggak kayak Hulk? Ketika dibikin marah, Tuhan Yesus juga kemudian turun dari salib. Bapak, Ibu, bayangkan Yesus lagi terpaku di atas kayu salib. Kemudian mereka bilang, kalau kamu menolong banyak orang, kenapa kamu nggak menolong dirimu sendiri? Saya bayangkan kalau itu saya yang lagi tergantung di atas kayu salib, saya akan bilang, coba ulang sekali lagi. Kamu ulang sekali lagi. Kemudian saya turun. Tapi Yesus nggak begitu kan ya? Meskipun Bapak, Ibu, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus bisa menghindari peristiwa itu kok. Waktu mereka datang, dia tanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka bilang, Yesus,
orang Nazaret. Lalu kemudian dia bilang, akulah dia. Mereka jatuh. Yesus bilang dia bisa minta para malaikat untuk datang dan kemudian membebaskan dia. Sebenarnya dia bisa kok membebaskan dirinya dari apa yang disebut sebagai kematian. Salib bukan merujuk kepada kelemahan daripada Yesus Kristus. Dia tidak menunjuk kepada ketidakberdayaan Yesus Kristus. Salib akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya tentang dosa kita dan ketidakberdayaan manusia berdosa. Jadi dosa begitu kuat dan kita tidak berdaya. Bukan cuma itu. Salib juga sampai hari ini kalau Bapak Ibu dan saya pergi ke semua gereja ada banyak tanda. Ada banyak tanda di dalam gereja mula-mula. Tapi yang bertahan sampai hari ini terus ada di dalam gereja adalah salib. Kenapa? Karena salib adalah tanda kasih karunia Allah di dalam Kristus. Salib berbicara mengenai tindakan Kristus atau karya Kristus untuk memuaskan keadilan Allah. Gak ada korban yang bisa memuaskan keadilan Allah. Salib itu juga berbicara mengenai apa yang kita sebut hari ini sebagai substitusi. Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan Bapak Ibu dan saya. Sehingga saya tulis di situ bahwa inti daripada salib adalah dosa dan ketidakberdayaan manusia serta kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika dia bilang kamu tidak diselamatkan oleh karena perbuatan kamu. Kamu tidak diselamatkan oleh karena kamu telah melakukan sesuatu. Kamu diselamatkan oleh anugerah. Artinya kita selamat oleh karena karya Kristus yang memuaskan keadilan Allah dan menjadi substitusi bagi kita. Nah ini akan menjadi inti daripada penjelasan pada malam hari ini. Slide berikut. Slide berikut. Oke. Ketika dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, LAI menerjemahkan kenapa ya? Kenapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Di situ dikatakan sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Martin Luther mengatakan sebab di dalam Injil itu kebenaran Allah dinyatakan. Pertanyaannya kebenaran yang mana? Saya tulis di situ Injil tidak hanya menyatakan mengenai kebenaran-kebenaran proporsional tentang Allah. Misalnya Allah itu hidup, Allah itu Tritunggal, apalagi. Ada banyak hal yang diceritakan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya. Bukan cuma itu. Ketika dikatakan Injil menceritakan mengenai kebenaran Allah, itu berbicara mengenai pribadi Allah sebagai kebenaran, pribadi Allah yang suci. Jadi Alkitab akan bercerita kepada Bapak Ibu dan saya, Injil yang sejati selalu menekankan kepada kita mengenai pribadi Allah yang benar, Allah yang suci. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya setelah kita menemukan Allah yang suci di dalam Alkitab, melaluinya Bapak Ibu dan saya bisa menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Bapak Ibu dan saya bukan hanya sadar bahwa kita berdosa, tapi pembacaan yang benar terhadap Alkitab akan membawa kita pada satu kesimpulan yang lain bahwa kita bukan hanya berdosa, tapi kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Teks yang tadi kita baca, Efesus pasal 2 ayat 1-10, itu intinya kayak ini kan. Kamu sudah mati di dalam dosamu. Sama seperti semua manusia yang lain, kata Paulus, ayat 3, kami adalah anak-anak murka. Kami semua ada di bawah murka Allah. Artinya nggak ada orang yang memiliki kekuatan untuk kemudian menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu dan saya akan melihat Injil berbicara mengenai ketidakberdayaan untuk menyelamatkan diri. Kalau kita tahu kekudusan Allah, orang yang paham kekudusan Allah, mereka akan sadar bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau seandainya Bapak Ibu dan saya masih memberi ruang bagi keselamatan bagi diri kita sendiri, biasanya konsep Allahnya bermasalah. Kalau Bapak Ibu dan saya punya konsep Allah beres, tentang Allah yang benar, tentang kesuciannya dia, Bapak Ibu dan saya akan tahu bahwa Allah ini tidak akan kompromi dengan satu titik dosa dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saya tidak bisa bilang, saya bisa menebus dan menyelamatkan diri saya sendiri. Persoalan dengan agama-agama di luar kekristenan itu di sini. Masalah dengan konsep Allah. Kenapa misalnya agama-agama kafir zaman dulu itu membiarkan ada yang namanya pelacuran bakti di dalam kuil-kuil berhala mereka. Ya karena agama-agama itu punya Allah. Biasa juga hidup di dalam kehidupan yang tidak suci. Ada dewa yang bisa turun dan kemudian tidur dengan perempuan. Jadi dewa dengan manusia itu bisa memiliki apa yang disebut sebagai relasi seksual. Dewa itu bukan hanya punya istri di dalam dunia para dewa, tetapi ketika dia datang, dia bisa memiliki relasi seksual dengan yang bukan istrinya yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, maka itu tercermin di dalam kehidupan umatnya yang percaya kepada dia. Makanya mengerikan sekali kalau Bapak Ibu dan saya bilang Allah kita suci, tapi pada saat yang sama kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang disebut sebagai kekudusan Allah yang kita sembah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup harusnya mencerminkan siapa Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah. Oleh karena itu maka ketika Bapak Ibu dan saya membaca bagian ini, saya sengaja tulis di situ, kita menyadari bukan hanya
tentang kesucian Allah dan keberdosaan kita, tetapi menyadari ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan Bapak Ibu dan saya untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian, kalau kita sadar kita tidak berdaya, kita akan mulai berpikir mengenai keselamatan kita. Martin Luther punya kegelisahan kan ini toh. Dia mulai berpikir bagaimana mungkin ada orang berdosa yang bisa berdiri di hadapan Allah yang suci. Maka dia mulai gelisah, mana jalan keselamatan itu? Dia sampai menyiksa diri, hidup di dalam apa yang disebut sebagai depresi hari ini, oleh karena dia mencari apa yang disebut sebagai jalan keselamatan. Ada pergumulan dengan itu. Artinya Bapak Ibu dan saya akan menemukan pembacaan terhadap yang benar terhadap Alkitab, membuat kita sadar kita berdosa, sadar tidak ada jalan untuk kemudian meloloskan diri kita. Maka kita butuh jalan keselamatan itu dan kemudian kita mencari itu. Kenapa Bapak Ibu dan saya ketika memberitakan Injil, itu diminta untuk kemudian Bapak Ibu dan saya memberitakan Injil secara utuh? Karena dengan pemberitaan Injil yang utuh, orang bukan hanya sadar bahwa dia berdosa, tapi orang mesti sadar bahwa dia butuh apa yang disebut sebagai jalan keselamatan. Kalau hanya sadar dosa, semua agama punya itu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya menceritakan mengenai kesucian Allah yang sejati, orang akan sadar sudah nggak ada jalan lain untuk kembali kepada Allah yang model begitu. Dan kekristenan menawarkan Allah yang sedemikian. Bapak Ibu, berita mengenai salib itu hanya punya makna kalau orang sudah sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak bisa menemukan apa yang disebut sebagai jalan keluar. Salib punya makna kalau itu. Next. Oleh karena itu mari kita mulai lihat apa yang mau diceritakan Alkitab kepada Bapak Ibu dan saya. Yang pertama, salib menyatakan ketidakberdayaan manusia. Ini diceritakan di dalam ayat yang pertama Efesus pasal yang kedua. Salib itu ada sebab manusia sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Kenapa ada salib? Orang sering tanya, kenapa mesti ada salib? Kenapa Allah tidak pakai jalan yang lain? Ya, saya kira argumentasi yang pertama adalah karena Bapak Ibu dan saya sudah mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa berarti tidak berdaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai kebenaran. Martin Luther bilang setiap orang melakukan apa yang memang ada dan berdiam di dalam dirinya. Ini kutipan ini mengacu kayak Tuhan Yesus bilang begini. Pohon yang buruk itu tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau Yakobus dia bilang mata air yang kotor tidak bisa menghasilkan air yang bersih. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu maka Martin Luther mengatakan bahwa kita tidak berdaya untuk melakukan kebenaran. Oleh karena jiwa kita adalah jiwa yang sangat kotor. Pencemaran dosa adalah pencemaran yang sangat serius. Sehingga tidak mungkin Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Mungkin kita akan bilang, oh tapi ada banyak orang baik. Betul, kita mesti membedakan antara natural good dan spiritual good. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 bagian B. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 bagian B. Kita baca sama-sama. Bagian B saja. 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu ini berbicara mengenai apapun yang Bapak Ibu dan saya kerjakan. Paulus mau memberi petunjuk bahwa tidak ada jalan bagi Bapak Ibu dan saya untuk menemukan apa yang disebut sebagai keselamatan. Karena di luar iman yang benar. Yang dia maksudkan adalah iman kepada Allah Tritunggal di dalam Kristus. Di luar iman yang sedemikian, segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya lakukan, itu adalah kebaikan-kebaikan natural. Natural good. Persoalannya itu bukan spiritual good. Dia spiritual kalau Bapak Ibu dan saya melakukannya di dalam iman kepada Allah. Bapak Ibu, kegelisahan Martin Luther tadi saya singgung itu adalah karena faktor yang ini. Dia punya pertanyaan, bagaimana mungkin ya ada satu orang berdosa yang bisa berdiri di hadapan Allah yang suci tanpa mengalami kematian? Itu tidak mungkin. Dia sadar kok Yesus di atas kayu salib itu harus mengalami kematian karena menanggung dosa kita. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Yesus ini? Kita dengar banyak cerita klasik mengenai Martin Luther itu. Dia gelisah, dia depresi, sampai ada masa waktu dia sementara menulis, lalu kemudian dia ambil di rumahnya tempat Martin Luther itu menulis, katanya di tembok itu sampai sekarang dipertahankan, itu ada semacam tinta di situ. Oleh karena dia ambil tintanya dia lalu kemudian dia lempar ke tembok karena dia merasa ada setan di situ. Banyak yang bilang apakah betul-betul setan datang kepada dia atau memang dia sementara mengalami depresi yang hebat hari itu oleh karena pergumulan dengan apa yang disebut sebagai dosa, pergumulan dengan apa yang disebut sebagai tuntutan-tuntutan reformasi. Ada pergumulan yang begitu hebat di dalam diri Martin Luther. Bapak Ibu, memang ada pada dasarnya ada juga kan orang-orang yang karena bergumul bukan dengan orang lain, bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul dengan dosa, mereka bisa mengalami depresi yang sangat hebat.
Mereka butuh apa yang disebut sebagai jalan keluar yang memberikan kelegaan kepada mereka. Luther bilang tidak mungkin. Kalau dia kenal, karena dia kenal Allah yang sejati, maka dia tahu tidak mungkin loh. Tidak mungkin ada orang bisa berdiri di hadapan Allah yang suci. Bagi Martin Luther, tidak mungkin ada ibadah yang sejati. Manusia butuh jalan keluar supaya bisa menghampiri Allah dan beribadah kepada Allah. Dan tentu saja nanti Bapak Ibu dan saya bilang, oh ya, kita Kristen punya jalan keluar di dalam Kristus. Ya, kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu. PA seperti ini bisa berjalan. Bapak Ibu dan saya bisa melakukan ini dan kemudian Allah berkenan atas seluruh proses yang berlangsung dari awal tadi sampai dengan nanti berakhirnya. Itu hanya mungkin kalau Bapak Ibu dan saya sadar bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di hadapan Allah yang suci tanpa mengalami penghakiman daripada Dia. Tetapi supaya Bapak Ibu dan saya bisa beribadah sedemikian, maka harus ada satu pribadi yang suci yang mati menggantikan Bapak Ibu dan saya. Tapi Martin Luther sudah ada pemikiran bahwa tidak mungkin ada ibadah, Bapak Ibu. Hari itu gereja Katolik masih berjalan kok ibadahnya. Nggak ada masalah dengan ibadah gereja Katolik. Imam masih ada, imam masih memberitakan firman. Tetapi Martin Luther punya kesadaran bahwa meskipun ada orang yang memberitakan firman, tetapi kalau dia belum mengalami jemaat tidak mengalami apa yang disebut sebagai penyucian dari Allah, tidak mungkin ada orang bisa berdiri di hadapan Allah tanpa mengalami kematian. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama itu kan ada cerita di mana orang Israel itu disuruh oleh Musa, kalian bersiap-siaplah untuk datang karena besok Tuhan akan datang. Jadi kalian bersiap diri. Tuhan sudah bilang jangan mendekat ke kaki gunung. Tapi orang Israel itu saking excitednya mau ketemu Tuhan, mereka betul-betul mempersiapkan diri lalu mereka berusaha untuk mendekat ke tempat itu. Ketika mereka mempersiapkan diri lalu kemudian mau mendekat ke tempat itu, Allah hadir di dalam guruh, di dalam petir, lalu kemudian orang Israel itu menjadi enggan untuk pergi. Mereka langsung bilang kepada Musa, Musa kami sudah siap sih, cuman kalau Allahnya model kayak begini, biar kamu aja yang ketemu. Entah maksud mereka baik, entah maksud mereka buruk, kan kita nggak tahu kan ya. Tuhan, Musa daripada kami yang mati, kamu aja lah. Kamu aja yang pergi. Kami tidak berani ketemu Allah yang sedemikian. Tetapi itu mengekspresikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa memang nggak ada orang yang bisa berdiri di hadapan Allah yang suci tanpa mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Maka salib itu, Bapak Ibu. Salib itu ketika Tuhan Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berkali-kali saya bilang, Allah itu bukan tidak ada di atas bukit Golgota kan? Allah ada. Yesus sementara digantung di hadapan Allah, tapi dia digantung di hadapan Allah yang suci, dalam kondisi di mana dia menanggung dosa kita. Mata Allah itu tidak bisa melihat apa yang disebut sebagai keberdosaan, Bapak Ibu. Alkitab bilang dia menyembunyikan wajahnya. Nanti sebentar di bagian berikut Bapak Ibu dan saya lihat. John Stott dia bilang Allah kita adalah Allah yang selalu menyembunyikan wajahnya, wajah yang penuh dengan kasih karunia. Kan berkat imam itu bilang Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tetapi ketika dia melihat kepada umatnya dan kemudian dia melihat dosa dan tanpa penebusan, maka dia akan menyembunyikan wajahnya. Dan ini masalah secara spiritual sebenarnya. Kalau ada dosa, Allah menyembunyikan wajahnya. Di sisi yang lain, orang berdosa ketika datang berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, gak ada orang yang bisa melihat wajahku dan tidak mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Hari itu, kalau kita lihat Jumat Agung, pada hari Jumat Agung itu, Bapak Ibu, Yesus Kristus ada di atas kayu salib, Bapa ada di situ. Dia ada di hadapan Allah, kita pakai istilah Coram Deo. Coram Deo, Allah itu, kita berdiri di hadapan Allah. Iya, Bapak Ibu dan saya hanya bisa berdiri di hadapan Allah kalau sudah disucikan. Tetapi Kristus hari itu digantung di hadapan Allah untuk menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Allah lihat dia sebagai orang berdosa, maka Allah menghakimi dia. Allah hadir di dalam murkanya dan Yesus Kristus mengalami hal itu. Harusnya kan Bapak Ibu dan saya yang ada di situ. Tetapi Kristus berdiri untuk menggantikan Bapak Ibu dan saya. Salib itu hanya bisa ada oleh karena Bapak Ibu dan saya telah mengalami apa yang disebut sebagai kematian karena dosa. Next. Salib menyatakan ketidakberdayaan. Kenapa? Karena salib membuktikan bahwa dosa itu sangat mematikan. Dosa terlalu kuat, Bapak Ibu. Banyak orang membayangkan bahwa dia bisa menaklukkan dosa yang ada di dalam dirinya. Tetapi mari Bapak Ibu dan saya lihat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam Efesus pasal yang kedua. Khususnya ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua para rasul juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kita bisa garis bawahi, itu sebenarnya by nature. Berdasarkan natur, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain.
Bagian ini mau memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya, bukan hanya tentang kelemahan kita, tetapi betapa mematikannya dosa ketika dia sudah menerobos masuk ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus bilang, Allah bilang begini kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu, karena kalau kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Mau memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya bergumul dengan apa yang disebut sebagai dosa, satu-satu konsekuensi adalah kematian, karena memang dosa mematikan Bapak Ibu dan saya. Hari ini kita ada di dalam zaman modern di mana ketika khotbah mengenai dosa itu sudah tidak lagi populer. Jonathan Edwards waktu dia khotbah tentang dosa, Bapak Ibu itu dia punya khotbah sudah dituliskan dan sudah diterjemahkan juga di dalam oleh Momentum itu. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Orang reform itu kan kadang-kadang ada jemaat yang kemudian cerita, wah dia pergi ke Amerika temani Pak Tong, lalu kemudian dia dengar ada Pak Tong khotbah, ada profesor khotbah. Kami itu kalau profesor datang, Bapak Ibu yang mahasiswa teologi, kalau ada profesor datang, wah kami itu senang sekali, bayar mahal nggak apa-apa, tapi bisa dengar. Ini dia pergi ke sana, lalu kemudian dia dengar profesor, tapi kemudian dia pulang, lalu dia cerita, wah saya nggak bisa dengar profesor. Dia hanya bisa dengar Pak Tong karena Pak Tong khotbahnya berapi-api. Sementara profesor yang lain kan pegang naskah lalu baca kan ya. Dia nggak bisa. Bapak Ibu bayangkan Jonathan Edwards, kalau Bapak Ibu dan saya lihat buku yang diterjemahkan oleh Momentum itu lebih 20 halaman. Kalau 20 halaman kemudian 20 halaman dibaca, apa yang terjadi? Jonathan Edwards bukan seorang pengkhotbah yang berapi-api, Bapak Ibu. Tapi ketika dia baca seluruh tulisan itu, Roh Kudus bekerja sehingga orang kemudian mengerti betapa mengerikannya dosa itu. Betapa mematikannya dosa mereka. Sehingga sementara dia baca, dia belum selesai baca. Sebagian orang sudah maju ke depan, nggak pakai calling. Mereka berteriak-teriak kepada siapa? Jonathan Edwards dan berkata, kira-kira demikian, Jonathan Edwards, kasih tahu kami sekarang apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya akan menemukan ketika orang berbicara mengenai dosa itu menjadi sesuatu yang terlalu sensitif. Oleh karena dosa menjadi sensitif, Bapak Ibu dan saya akan menemukan orang cenderung untuk mereduksi dosa. Mungkin slide-nya. Mari kita coba lihat beberapa ini di dalam konteks modern. Seringkali saudara dan saya melihat dosa itu sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kejahatan. Tapi kalau kejahatan itu dia bisa ditangani oleh polisi. Bapak Ibu dan saya bikin jahat, polisi tangkap kita, dia masukin dalam penjara. Apalagi, negara juga bisa mengadili Bapak Ibu dan saya jika Bapak Ibu dan saya melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan. Kalau dosa itu hanya kejahatan, saudara dan saya tidak butuh pendeta dan tidak butuh gereja. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Kalau dosa itu hanya urusan mencuri, hanya urusan korupsi, Bapak Ibu dan saya tidak butuh pendeta. Makanya kalau hari ini orang korupsi dia nggak cari pendeta. Kenapa? Karena hari ini kalau Bapak Ibu dan saya lihat dosa semata-mata hanya urusan kejahatan, melakukan sesuatu yang jahat, urusannya sama polisi kok, bukan sama pendeta. Urusannya sama negara, bukan sama gereja. Gereja menjadi insignifikan. Kenapa hari ini gereja makin lama makin menjadi insignifikan? Karena Bapak Ibu dan saya sudah nggak lagi mau berbicara tentang dosa sebagai perlawanan kepada Allah. Kita ngomong dosa sebagai tindakan yang jahat dan kemudian selesai di situ. Atau yang kedua, hari ini orang lihat dosa itu semata-mata semacam penyakit kan ya? Dosa, apalagi dosa-dosa tertentu. Mencuri. Hari ini, kalau Bapak Ibu berita yang lagi viral sekarang apa tuh? Ada dokter yang memperkosa saudaranya pasien. Lalu Bapak Ibu lihat, polisi punya kesimpulan tentatif. Saya nggak mengerti. Polisi tiba-tiba jadi pembela. Mengatakan bahwa dia, orang ini nih kemungkinan punya masalah secara psikologis. Jadi dosa hari ini dilihat semata-mata sebagai penyakit. Kalau sakit, maka hukuman itu harus diganti dengan terapi, pengobatan. Yang dia butuhkan obat. Saya tidak mempersoalkan misalnya, ada kan kita sebut sebagai misalnya kleptomania. Berbagai macam persoalan secara psikologis yang berkaitan juga dengan dosa. Tapi kalau semata-mata kita lihat itu hanya sebagai penyakit, yang dibutuhkan oleh orang itu adalah terapi. Yang dibutuhkan oleh orang itu adalah obat. Dia tidak butuh Kristus. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Orang terlalu banyak mencari kambing hitam, Bapak Ibu. Misalnya aspek genetis. Oh dia begini karena secara genetis begitu. Apalagi masalah kimiawi. Kalau tiba-tiba orang marah-marah nggak jelas. Kalau dia wanita ada yang langsung bilang mungkin lagi PMS. Tapi kalau dia laki-laki mau bilang apa? Oh mereka akan bilang oh hormon perempuannya jauh lebih kuat. Ini kan mengerikan hari ini. Kita lihat dosanya dari sudut pandang yang kayak begitu-begitu. Sehingga orang kalau meledak-ledak kemudian itu bilang temperamen. Ada istilah temperamental. Saya nggak mempersoalkan itu sekali lagi. Tetapi kalau kita berhenti hanya di situ saja, ini masalah ini dia.
Istri bisa menerima suaminya tiba-tiba ngamuk-ngamuk, banting-banting. Istri dalam hati, ya selama bukan banting saya aman lah. Dia banting piring, dia banting gelas, terserah. Lalu kemudian ada istilah suami saya memang temperamental. Karakternya dia memang begitu. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu semata-mata masalah karakter, bukan masalah dosa. Sebab itu ketika Bapak Ibu dan saya mengalami hal yang melakukan dosa yang sedemikian, nanti kita akan bilang kan, ketika orang tegur kita akan bilang, cuman segitu kok. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak melihat itu sebagai dosa. Saudara dan saya melihat ini hanya sebagai persoalan yang membutuhkan mungkin terapi atau pengobatan. Masalah sosial. Orang melakukan kejahatan kita bilang, oh itu karena dia kurang pendidikan. Itu menghina nenek moyang kita yang dulu kurang sekolah kayak kita tapi moralitas mereka jauh lebih baik. Bapak Ibu kalau ketemu nenek omanya saya, Bapak Ibu, oma saya punya tertibnya minta ampun. Saking tertib gak ada cucu tahan sama dia. Satu kali dia minta saya bikin teh. Saya bikin teh karena saya takut dia tidak bisa minum karena airnya mendidih, saya campur air panas dengan air dingin. Dia bisa tahu loh. Begitu dia minum langsung dia lepehin itu, dia buang di depan kaki saya tuh. Saya tanya kenapa? Dia bilang kamu campur dengan air dingin. Iya. Oma tahu dari mana? Lalu dia bilang ada buihnya. Saya baru tahu kalau air panas campur air dingin teh jadi buih gitu. Dia buang karena ada buihnya. Saya bisa rasa, kamu pikir saya nggak tahu bikin teh? Dalam hati itu saya, kalau tahu kenapa suruh saya bikin kan? Cuman siapa berani lawan oma? Lawan papa mama aja sudah masalah, apalagi oma kan? Tetapi orang zaman dulu punya disiplin. Saya dulu bergumul dengan dia tuh bukan karena terlalu disiplin. Lalu kita bilang karena mereka kurang pendidikan. Atau ada orang tertentu bikin dosa, bikin masalah karena kurang pendidikan. Bapak Ibu hari ini orang yang bikin dosa umumnya adalah orang berpendidikan. Kenapa kita bergumul satu dunia ini? Kenapa satu bangsa ini bergumul? Ya bergumul karena orang-orang yang pakai dasi, orang-orang yang sekolah tinggi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dan saya bilang ini hanya masalah sosial, masalah kurang edukasi, saya kira ada masalah di situ. Kita tidak menyangkali bahwa memang ada masalah karena masalah hormonal. Kita juga tidak menyangkali bahwa ada masalah karena orang terbentuk dalam lingkungan yang jahat misalnya. Kalau satu orang lahir besar, Bapak Ibu, saya pernah melayani disuruh kayak Pelsis itu di Tanjung Priuk. Minta ampun. Itu saya pergi mengajar sekolah di situ, itu ketemu satu suku bangsa saya semua itu. Kalau Bapak Ibu lihat saya berdiri di situ, lihat yang duduk di situ kayaknya mukanya sama semua. Satu suku bangsa, satu apa ya? Jangan cari masalah Pak Joy. Hampir semua sama gitu. Tapi ketika model begitu saya ngajar, saya bergumul loh. Mereka lahir dan besar di dalam lingkungan yang kayak begitu. Vikaris Grace itu sampai waktu ngajar, itu kami dua diutus lalu kemudian pertama kali pergi, Vikaris Grace yang ngajar. Mau nangis dia di depan. Ada yang masuk ke bawah kolong kursi itu. Awalnya kan saya kan baik, jadi saya pimpin pujian. Habis pimpin pujian saya serahkan ke dia. Dia ngomong di sana ngomong. Masuk ke bawah kursi itu. Akhirnya sementara dia khotbah saya bilang gini. Kalau main sepak bola ganti. Saya bilang duduk biar saya. Lalu kemudian saya maju saya bilang kau keluar dari situ atau saya keluarkan. Dia keluar. Dia keluar kemudian dia duduk di atas meja. Jadi keluar dari kolong kursi. Naik ke atas meja. Ini kurang ajar apa Bapak Ibu? Saya bilang, kau turun atau saya turunkan? Dalam hati saya ini anak, padahal anak SMP gede lebih besar dari saya kan. Kalau dia bilang, ayo turunkan kan persoalan tuh. Tapi karena dia nggak mau turun ya, terpaksa saya harus pergi. Saya sudah janji bahwa saya akan turunkan dia kan. Saya pegang bajunya dia, saya bilang, kau turun sekarang. Lalu dia turun. Habis itu ngajar. Habis ngajar Bapak Ibu, kita mau keluar dari ruangan sampai di pintu itu. Mereka ada 3-4 orang berdiri di pintu. Lalu mereka tutup pintu. Jadi mau lewat bagaimana? Terus saya cuma lihat dia lalu saya bilang begini. Waktu saya SMP lebih parah dari kau. Kau pergi. Dia masih lihat saya bilang dalam nama Yesus, pergi. Ternyata nama Yesus itu lebih kuat dari Hulk. Langsung dia mundur, kami keluar dari pagar, dia ikut terus. Pas saya sudah mau naik motor, dia panggil, Pak. Saya tanya, apa? Dia datang terus dia peluk saya. Minggu depan Bapak datang lagi. Dalam hati saya, kalau saya jawab iya, dia menjebak saya kan siapa tahu kan.
Tapi ya nggak ada pilihan yang lain. Saya bilang, iya minggu depan datang lagi, saya ngajar. Kami tunggu ya Pak. Tapi ada satu kondisi di mana Bapak Ibu dan saya bisa lihat, orang yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu tidak kurang jahat kok sebenarnya. Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa memang ada masa di mana lingkungan sosial membentuk mereka. Mereka punya cara pikir, mereka punya cara hidup keras sedemikian. Karena mereka ada di dalam lingkungan yang memang keras. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Next slide. Ketika saudara dan saya berbicara mengenai dosa, dosa itu sangat mematikan karena dia adalah kuasa yang menggerakkan saudara dan saya supaya kita terpisah dari Allah. Dosa adalah pemberontakan yang aktif dan disengaja terhadap Allah. Kalau kita mendefinisikan dosa sedemikian, baru Bapak Ibu dan saya akan menemukan serius dia. Negara nggak bisa selesaikan yang ini. Psikiater nggak bisa menyelesaikan yang ini. Dosa membuat saudara dan saya memakai kebebasan untuk menolak tanggung jawab kita kepada Allah. Sebagai ciptaan, Bapak Ibu dan saya harus melakukan apa yang Allah mau. Hukum-hukum yang Allah berikan, katakanlah Taurat Allah berikan. Karena dia pencipta. Dia bukan hanya penebus, dia pencipta. Kalau dia pencipta, dia berhak untuk menentukan bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup. Tetapi orang yang disebut manusia itu punya kecenderungan untuk kemudian menggunakan kebebasannya dan menolak tanggung jawabnya kepada Allah. Dosa berarti Bapak Ibu dan saya dengan sengaja melepaskan tanggung jawab atas pemberontakan itu dengan mencari kambing hitam. Kita bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi kita menolak untuk bertanggung jawab. Pembelaan diri. Begitu saudara dan saya berjumpa dengan tuduhan, kamu bikin masalah ini, orang punya kecenderungan untuk melawan. Kalau sudah ada bukti, sudah tidak bisa lari, baru kemudian kita akan bilang, iya, memang saya yang melakukan. Tetapi, nenek moyang kita kasih contoh itu di dalam Taman Eden kan ya. Begitu mereka jatuh, Adam bilang, oh gara-gara perempuan ini. Perempuan bilang, ini gara-gara ular. Yang kasihan tuh ular. Ular sudah tidak bisa tunjuk siapa-siapa lagi. Dia sudah ada paling oknum yang paling ujung itu. Dia sudah nggak bisa tunjuk siapa-siapa lagi itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan kecenderungan manusia itu bukan hanya bikin dosa, tapi abis dia bikin dosa, dia menolak untuk bertanggung jawab terhadap dosa itu. Oleh sebab itu, next, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ketika kata metanoia atau kata bertobat itu digunakan, bertobat berarti berbalik arah. Saudara dan saya kembali mengakui tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawab kita. Orang yang bertobat adalah orang yang mau menerima konsekuensi pemberontakannya. Baru beberapa hari yang lalu kemudian melayani satu orang yang waktu ngobrol, kemudian setelah kami ngobrol-ngobrol, saya punya satu kesimpulan. Dia bilang dia sudah kehilangan segala sesuatunya. Dia punya harta, dia punya usaha, semua seperti terpukul. Tapi setelah kami ngobrol-ngobrol, kemudian saya bilang sama dia, saya kira Anda punya masalah ini, satu sisi masalah. Tapi di sisi yang lain, saya kira Anda punya masalah karena Tuhannya kita itu menutup semua jalan untuk Anda. Lalu kemudian waktu ngobrol mengenai itu, lalu waktu saya bilang Tuhan tutup jalan, dia bilang, oh iya mungkin Tuhan lagi pukul saya seperti Ayub. Ayub itu kan Tuhan ambil semua. Lalu saya bilang, sorry, Anda dengan Ayub beda. Di permukaan Anda dengan Ayub sama. Tuhan ambil segala sesuatu. Lalu seolah-olah Tuhan tutup jalan sehingga Anda kehilangan segala sesuatu. Tetapi secara esensial Anda dan Ayub berbeda. Ayub menderita, Tuhan bilang menderita di dalam kebenaran. Anda menderita karena dosa. Itu dua hal berbeda. Sedidak di permukaan, seolah-olah kehilangan segala sesuatu. Persis seperti Ayub. Tapi pertanyaannya, kehilangan karena apa? Kehilangan karena saudara dan saya hidup dalam kebenaran, lalu Allah izinkan segala sesuatu diambil. Atau kita hidup dalam dosa dan supaya kita kembali, Tuhan tutup segala jalan. Bapak Ibu lihat cerita anak hilang. Anak hilang itu kan juga begitu kan ya. Dia pergi, dia foya-foya, Tuhan izinkan semua sampai habis. Sudah di titik terakhir. Kok pas ya? Kelaparan tidak datang ketika dia lagi kelimpahan dengan harta warisan. Waktu harta warisan sudah habis, baru Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Sehingga dia tidak bisa menghindar. Gak ada jalan keluar. Saya bilang, kondisinya ada kayaknya seperti itu. Bersyukur. Kalau seandainya Tuhan tutup jalan. Supaya apa? Supaya kamu bisa tahu siap mana rumah yang paling baik dan kembali ke situ. Tetapi kemudian juga ada sejumlah argumentasi yang kemudian diberikan Bapak Ibu. Kemudian saya bilang, ya orang bertobat itu bukan hanya sekedar mengaku bahwa kita berdosa. Bertobat berarti Bapak Ibu dan saya siap untuk menerima konsekuensi dosa. Tuhan, saya berdosa. Kalau kamu mau hukum saya, ya sudah. Salah satu hamba Tuhan kita itu waktu melayani
pastoral counseling untuk pernikahan, percakapan pastoral. Di dalam kan 11 pertemuan itu kan tidak ada konseling. Lalu kemudian setelah 11 pertemuan selesai itu biasanya hamba Tuhan pusat dikasih tugas untuk adakan percakapan. Lolos dari situ ya baru kemudian ada percakapan 3 kali dengan orang atau hamba Tuhan yang memberkati. Salah satu hamba Tuhan kita itu waktu di dalam percakapan 3 kali itu, Bapak Ibu kemudian kan sampai pada pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah selama kalian menjalani relasi pacaran sampai dengan pertunangan ini, kalian menjalani dalam kekudusan atau enggak? Kemudian ketahuan bahwa ternyata tidak gitu. Lalu kemudian dia layani selesai, pernikahan itu semacam ditunda Bapak Ibu. Lalu kemudian sudah selesai masanya harus masuk ke dalam pernikahan, lalu di konseling itu hamba Tuhan itu kemudian bilang begini, nanti ketika kamu menikah yang mempelai perempuan tidak pakai cadar. Bapak Ibu tahu apa artinya tidak pakai cadar? Dalam tata gereja Bapak Ibu tidak pakai cadar itu berarti perempuan itu sudah masuk ke dalam pernikahan tanpa kesucian. Maka cadar itu dibuka. Kenapa di dalam konteks pernikahan kita itu setelah diberkati baru mempelai laki-laki boleh buka cadar? Itu mengandaikan dia mengambil perempuan itu di dalam konteks kesucian. Setelah Allah menurunkan berkat atas mereka, Allah seperti memberkati pernikahan itu. Itu kelihatannya cuma semacam tindakan yang biasa, tapi itu sebuah tindakan simbolik. Maka hari ini saya kira janggal ketika orang masuk ke dalam gereja. Bapak Ibu dan saya seperti biasa saja melihat orang cadar nggak ada, semua nggak ada, pokoknya baju seadanya menutupi tubuhnya. Tapi kalau Bapak Ibu dan adik saya waktu dia mau menikah, kemudian mereka mau sederhana, sudah panggil pendeta nanti kan mau pemberkatan di restoran. Habis pemberkatan langsung tinggal turun lalu makan. Mama saya telepon saya, ini adikmu mau pikir nanti di restoran saja, jadi habis itu langsung makan. Lalu saya bilang kasih tahu dia dan calon suaminya, kalau mereka lakukan itu saya tidak pulang. Lalu mama saya tanya, kenapa? Saya bilang, mama tahu, zaman di mana gereja itu masih menegakkan aturannya dia. Pemberkatan antara 2 orang yang menjalani relasi pacaran dalam kesucian itu dilakukan di gereja. Tetapi ketika didapati sudah terjadi persinahan, itu dilakukan di luar gereja. Kadang-kadang di dalam konsistori. Ada perbedaan pernikahan dilakukan di dalam ruang ibadah dengan di luar ruang ibadah. Saya mengerti itu sehingga kalau mereka berdua lakukan itu saya nggak pulang. Mama saya kasih tahu itu tiba-tiba adik saya WA. Kami menikah di gereja aja. Dalam hati saya puji Tuhan lah. Tapi dia tidak memutuskan untuk itu karena kakaknya tidak pulang. Tapi dia memutuskan untuk menikah di gereja karena dia mulai mengerti bahwa itu memang harus dilangsungkan di dalam gereja misal. Yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu adalah bertobat itu Bapak Ibu dan saya bukan hanya sekedar mengakui dosa tetapi mengakui tanggung jawab. Tuhan, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya melawan Engkau. Sekarang saya seharusnya kembali kepada posisi yang seharusnya sebagai ciptaan yang bertanggung jawab melakukan apa yang Engkau inginkan. Bertobat berarti Bapak Ibu dan saya siap untuk menanggung konsekuensi daripada pemberontakan kita. Bertobat berarti Bapak Ibu dan saya kembali melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya. Bukan hanya mengakui tanggung jawab dan mengakui konsekuensi, tetapi Bapak Ibu dan saya siap untuk menanggung melakukan apa yang seharusnya. Ini metanoia. Maka di metanoia itu berarti berbalik arah. Segala sesuatu yang ditinggalkan itu sekarang diambil kembali untuk dilaksanakan. Itu sebab saya pernah bilang bahwa Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa jadi Kristen tanpa memberi diri untuk melayani Tuhan. Itu tidak mungkin. Karena bertobat berarti saudara dan saya mengambil kembali tanggung jawab yang dulu kita tinggalkan. Banyak orang bilang dia sudah bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tanggung jawab untuk melayani Tuhan tidak dia ambil kembali. Ini pertobatan macam apa? Kristus tergantung di atas kayu salib itu. Supaya Bapak Ibu dan saya lihat dia, Bapak Ibu dan saya digerakkan oleh kasih karunia Allah. Bukan hanya untuk menerima dia. Tetapi perjalanan kita itu dibalikkan. Dari tadi perlawanan kepada Allah menjadi orang-orang yang mentaati apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Dosa sangat serius Bapak Ibu. Karena membuat Bapak Ibu dan saya menggunakan kebebasan untuk melawan Allah. Tetapi kekuatan Kristus jauh melampaui kekuatan dosa. Sehingga melalui kematian dan kebangkitannya dia mengembalikan Bapak Ibu dan saya kepada arah yang benar. Untuk menggunakan kebebasan melayani Tuhan. Dosa itu begitu kuat membuat Bapak Ibu dan saya dengan sengaja melepas segala tanggung jawab.
Tetapi kuasa Kristus itu menaklukkan hati Bapak Ibu dan saya supaya Bapak Ibu dan saya menggunakan kebebasan kita untuk mengambil tanggung jawab yang memang seharusnya Bapak Ibu dan saya kerjakan. Ini pertobatan yang sejati. Berikut. Kenapa dia bilang dosa itu adalah sesuatu yang mematikan? Mengapa salib itu begitu mengerikan? Karena salib bercerita kepada Bapak Ibu dan saya bahwa dosa itu membunuh kita. Dosa membunuh Bapak Ibu dan saya karena dosa itu berbenturan dengan kemuliaan Allah yang tidak mentolerir apa yang disebut sebagai kesucian. Ada yang bilang upah dosa adalah maut. Dosa itu membunuh. Kenapa? Karena dosa buat Bapak Ibu dan saya ada dalam kondisi berbenturan dengan Allah yang mulia. Allah yang suci yang tidak mentolerir dosa sama sekali. Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan jahat kok. Dosa berbicara mengenai kondisi di mana saudara dan saya berbenturan dengan kemuliaan Tuhan. Ini yang saya kutip, sempat sebutkan tadi. John Stott dia bilang begini. Apa artinya Allah itu kudus? Dia bilang kekudusan Allah berarti, atau Allah kudus berarti matanya terlalu suci untuk memandang dosa. Akibatnya adalah dia akan menyembunyikan wajahnya terhadap dosa. Dia tidak mau melihat dosa itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib sekali lagi dia bilang, engkau ada di mana Allah? Dia bukan bilang engkau tidak ada, engkau ada di sini, tapi wajahmu yang penuh dengan cinta kasih dan anugerah itu tidak diberikan kepadaku. Seperti Tuhan, Bapa itu ada lalu kemudian buang muka, justru pada saat dia mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Saya pernah melayani satu orang yang dekat sekali, awalnya dekat sekali dengan papanya, lalu kemudian ada benturan dengan papanya. Lalu kemudian mereka dua itu menjalankan, mereka punya hidup masing-masing sendiri. Satu kali di dalam pergumulan puncak anaknya itu kemudian kami dipanggil untuk kemudian layani. Waktu sudah dalam kondisi pelayanan itu saya bilang, apa ketemu papa lah. Lalu kemudian dia tidak bisa. Tidak pernah mau untuk kemudian kembali kepada papanya. Kenapa? Dia bilang karena pada saat saya susah, papa perhatikan aja enggak, tanya aja enggak. Berarti dia sama keras, papa dan anak sama-sama keras. Tapi kemudian dalam kondisi yang sangat keras itu dia masih bilang begini, papa itu bahkan nengok aja enggak waktu saya mengalami penderitaan. Dia butuh wajah papanya itu hadir bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus mengalami penderitaan, Bapak Ibu, tidak ada penghiburan yang lain kecuali kehadiran Allah dengan wajah yang penuh dengan cinta kasih dan anugerah itu datang lalu kemudian menyatakan perkenanan kepada dia. Yang Yesus butuhkan cuma itu, tapi itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena dia menanggung dosa Bapak Ibu dan saya, dan Allah seolah-olah tidak mau melihat dia di dalam kondisi itu. Lalu Allah mau memalingkan wajah yang penuh anugerah itu dari Kristus dan kemudian hanya murka yang turun atas dia. Ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, orang-orang yang mengasihi kita memberikan cinta kasih, penderitaan itu jadi ringan. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan, lalu orang yang kita kasihi itu makin mengkhianati kita dan meninggalkan kita, sakitnya itu jadi lebih hebat. Maka Tuhan Yesus bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya ketika seluruh dunia itu datang beroposisi dengan saya, engkau ada bersama-sama dengan saya, tetapi kemudian tidak. Dosa membunuh Bapak Ibu karena menempatkan saudara dan saya di dalam oposisi dengan Allah yang mulia. Maka John Stott sekali lagi dia bilang, mata Allah itu terlalu suci untuk memandang dosa, sehingga ia menyembunyikan wajahnya terhadap dosa. Sedangkan orang berdosa itu tidak akan tahan memandang wajah Allah yang suci. Tidak mungkin. Setiap kali di dalam perjanjian lama Allah menyatakan diri, orang-orang yang kenal Tuhan itu mereka tutup wajahnya. Kenapa? Karena mereka tahu mata mereka sebagai orang berdosa itu tidak boleh memandang Allah yang suci. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang suci, satu-satunya konsekuensi adalah kematian. Kenapa? Karena John Stott dia bilang murka Allah. Tadi dia bicara mengenai kekudusan Allah. Allah begitu suci sehingga dia murka terhadap dosa. Apa itu murka terhadap dosa? Murka itu bukan hanya bicara mengenai kemarahan, tapi Allah itu sangat jijik terhadap dosa. Murka terhadap dosa berarti dia jijik terhadap dosa. Dia bukan hanya jijik, tetapi dia memberi perlawanan yang sangat kuat terhadap dosa. Kenapa dosa mengakibatkan penghukuman? Karena Allah saking jijiknya, tidak mungkin dia tidak menghukum dosa, Bapak Ibu. Dosa membawa saudara dan saya kepada perlawanan kepada Allah. Pendeta Romi itu satu kali dia khotbah lalu kemudian dia tanya begini kepada jemaat. Siapa yang memutuskan relasi di Taman Eden? Manusia yang memutuskan relasi atau Allah yang memutuskan relasi? Di Taman Eden itu siapa yang memutuskan relasi? Allah atau manusia? Allah yang memutuskan. Kalau manusia yang memutuskan, manusia itu masih bisa menemukan jalan untuk kembali.
Tetapi kalau Allah yang memutuskan, itu sama seperti Alkitab bilang apa? Kalau Allah yang membuka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Allah menutup jalan, tidak ada yang bisa buka. Di dalam Taman Eden ini yang memutuskan relasi itu Allah. Bukan manusia. Manusia bikin dosa, Allah memutuskan untuk tidak lagi berelasi dengan mereka. Maka dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kenapa? Bapak Ibu, Allah begitu jijik terhadap dosa. Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang suci, sehingga dia pasti akan memberi perlawanan kepada dosa. Dia menghukum dosa. Allah tidak memberikan toleransi terhadap dosa. Sebaliknya kalau dia hadir itu, dia punya kekudusan itu menyingkap dosa, lalu kemudian dia memberi perlawanan kepada apa yang disebut sebagai dosa. Maka saya tulis di situ hukuman neraka yang mematikan dan yang dinyatakan di atas salib adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Seharusnya lah Bapak Ibu dan saya ada di sana. Hari Minggu kita nyanyikan, hadir kau waktu Tuhan disalib. Bapak Ibu, kita hadir di sana. Ketika Yesus dimurkai, harusnya kita yang ada pada posisi itu. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, lalu kemudian Allah bilang, kamu tidak bisa menghindari cawan itu, kamu harus minum sampai habis. Harusnya kita yang minum, bukan dia. Oleh karena itu, maka hukuman neraka yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib adalah hukuman yang sebenarnya saudara dan saya tidak bisa hindari tanpa Kristus. Sekarang Bapak Ibu dan saya bisa lihat, ini yang mau diceritakan oleh salib kepada Bapak Ibu dan saya. Setiap kali lihat salib, jangan lihat itu hanya sebagai sebuah simbol. Tiap kali Bapak Ibu dan saya lihat salib, Bapak Ibu dan saya mesti ingat betapa rapuhnya Bapak Ibu dan saya. Next. Apa yang diceritakan oleh salib? Ini singkat saja. Salib bercerita mengenai pemuasan keadilan Tuhan. Ini adalah jalan untuk Bapak Ibu dan saya menerima apa yang disebut sebagai pengampunan. Ketika kita bilang salib itu memuaskan keadilan, seringkali pada zaman gereja mula-mula ada perdebatan sebenarnya ketika dikatakan salib itu berarti pemuasan keadilan. Ini Allah bayar kepada siapa sebenarnya? Kristus bayar hutang kepada siapa? Apakah kepada iblis? Pada zaman itu ada semacam keyakinan bahwa kalau setelah manusia jatuh di dalam dosa, iblis memiliki segala sesuatu. Iblis telah menaklukkan segala sesuatu. Semua menjadi miliknya iblis. Sehingga ketika Yesus mau menebus Bapak Ibu dan saya, berarti dia membayar nilai tertentu kepada iblis. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak akan menemukan apa yang disebut sebagai Kristus membayar harga tertentu, harga yang mahal dengan darahnya kepada iblis, seolah-olah ada proses dealing gitu antara Allah dengan iblis. Kan enggak. Ketika saudara dan saya bilang salib adalah pemuasan keadilan, itu adalah memuaskan keadilan Allah. Misalnya, Bapak, saya catat beberapa bagian di situ. Keadilan Allah itu dinyatakan melalui Taurat. Allah yang adil, dia kasih hukum yang adil, sehingga supaya Bapak Ibu dan saya berlaku adil, maka mau nggak mau itu hukum harus ditaati. Tidak ada pilihan yang lain. Dan hati Allah akan puas kalau Bapak Ibu dan saya hidup di dalam apa yang disebut sebagai ketaatan. Ini terekspresi di dalam Yesus Kristus. Secara teologis, orang reform itu bilang Yesus punya dua ketaatan. Pertama, taat secara aktif. Yang kedua, taat secara pasif. Ketaatan aktif berarti mentaati hukum secara sempurna. Yesus taat hukum secara sempurna. Ada semacam keaktifan dari dalam dirinya, pakai dia punya kebebasan, pakai seluruh keberadaannya dia untuk mentaati Allah secara sempurna. Maka Allah puas dengan karyanya. Tetapi di sisi yang lain, Yesus juga menjalani apa yang disebut sebagai ketaatan yang pasif. Dia rela untuk menerima hukuman Taurat karena ketidaktaatan. Tetapi inilah hukum yang adil kan ya. Allah yang adil memberikan hukum-hukum yang adil yang harus Bapak Ibu dan saya taati. Keadilan juga berarti saudara dan saya mendapatkan yang seharusnya. Kalau kita taat, kita dapat hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya tidak taat, yang seharusnya adalah saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu dan saya bilang kami adalah anak-anak Allah yang hidup, berarti Bapak Ibu dan saya hidup. Maka mesti ada yang mati ganti Bapak Ibu dan saya. Kristus harus menempuh jalur ini. Memiliki apa yang disebut sebagai ketaatan yang sempurna secara aktif. Lalu kemudian dia juga harus dengan rela menerima hukuman Taurat karena ketidaktaatan sebagai pengganti Bapak, Ibu, dan saya. Keadilan Allah bicara mengenai tindakan Allah yang konsisten sesuai dengan naturnya. Allah itu tidak bisa bertindak berbeda kecuali melalui jalur ini. Dia menuntut apa yang disebut sebagai ketaatan. Karena dia adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang adil. Dia pasti tuntut ketaatan Bapak Ibu. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang murka, Allah yang terbakar oleh ketidaktaatan. Kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya, anak-anak itu ketika mereka melawan
Ketika yang dilawan adalah mama jengkel, papa masih bisa tertawa. Sekali saya Vicaris Grace itu ribut sama Stefani, lalu kemudian objek kemarahan itu pindah kepada saya. Karena mereka bertengkar, lalu kemudian Stefani turun. Waktu mereka dua bertengkar, Stefani jawab, Stefani turun, saya rasa lucu kan ya. Jadi saya tertawa. Saya tertawa di kursi sambil saya ngetik-ngetik, Vicaris Grace masuk lalu tanya, Tama kamu ketawa apa ya? Saya pikir masalah datang ini ya. Lalu saya bilang, saya tertawa karena saya dengar kamu bertengkar dengan dia. Lalu kemudian Vicaris Grace bilang, lain kali nggak usah tertawa. Itu anak bikin dosa kok kamu tertawa. Saya pikir benar juga. Mulai dari saat itu kalau mereka bertengkar, saya berusaha menahan tertawa. Paling tidak. Mereka dua bersaut-sautan seperti entah dua orang dewasa atau dua anak kecil. Saya nggak mengerti. Tetapi ada masa mereka dua saling bersaut-sautan lah. Bagi saya lucu, tetapi Allah tidak akan melihat saudara dan saya sebagai anak-anaknya ketika melawan dia sebagai proses yang lucu. Enggak. Allah kita adalah Allah yang murka, Allah yang selalu cemburu, Allah yang selalu terbakar oleh karena kemarahan dan kejijikannya terhadap ketidaktaatan. Karena Allah kita adil, maka dia selalu menuntut penghukuman yang adil. Sekali lagi, dia pasti menuntut penghukuman yang adil sebagai respon yang sesuai dengan naturnya. Yang saya maksudkan adalah, kalau dia itu adil, dia tidak mungkin tidak menghukum kan ya. Adil itu pasti melibatkan apa yang disebut sebagai penghukuman. Maka salib Kristus adalah proses yang harus dilewati untuk memuaskan keadilan Tuhan. Itu bukan untuk membayar harga tertentu kepada iblis, tidak. Tapi itu untuk menenangkan Allah yang murka. Itu untuk membuat Allah yang tadinya jijik terhadap saudara dan saya, sekarang mau membuka hatinya dan menerima Bapak, Ibu, dan saya. Proses yang saudara dan saya lewati, baca Alkitab mulai malam ini sampai dengan besok, adalah sebuah proses yang begitu penting bagi saudara dan saya. Salib bercerita mengenai pemuasan keadilan Allah. Terakhir, next. Salib itu berbicara mengenai substitusi bagi saudara dan saya sebagai pendosa. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat beberapa ayat secara singkat, tetapi ya salib mesti ada karena di dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa di dalam konteks perjanjian lama ya orang berdosa itu harus ada pengganti dan yang menggantikan dia selalu merupakan korban. Mari kita lihat Imamat atau kita mulai dari Kejadian 22 terlebih dahulu. Kejadian pasal yang ke-22, harus ada korban yang mengganti. Kejadian 22 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Harus ada korban untuk mengganti. Ada substitusi di situ. Ishak tidak mati, tetapi harus ada korban untuk mengganti Ishak. Maka mari kita lihat sekarang Imamat. Kenapa harus ada korban pengganti? Kita bisa memahaminya dari Imamat pasal yang ke-17 ayat 11. Imamat pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bapak Ibu, apa yang sementara dikatakan oleh teks yang Bapak Ibu dan saya baru baca? Di situ dikatakan bahwa di dalam darah ada nyawa. Ini bikin banyak orang tidak mau makan darah. Tetapi ini bukan berarti Bapak Ibu dan saya tidak boleh makan darah. Jadi kalau saudara makan saksang pakai darah, makan aja. Nggak apa-apa. Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku. Tetapi ada konsep ini Bapak Ibu. Pada zaman dulu orang tuh berpikir naif kan ya. Selama masih ada darah, orang tidak mati. Tapi kalau ada hewan disembelih, darahnya keluar. Pada saat darahnya tumpah lalu darahnya selesai juga hidupnya. Sehingga ada semacam pemikiran yang naif bahwa di dalam darah itu ada kehidupan atau ada nyawa. Sejak saat itu, Bapak Ibu, orang selalu melihat darah sebagai simbol daripada kehidupan. Sementara darah yang tercurah adalah simbol daripada hidup yang diakhiri secara brutal atau secara kejam. Imamat pasal 17 mau bercerita mengenai hal itu. Sehingga dia bilang darah binatang itu menggantikan kamu. Sekali lagi darah itu mengandaikan nyawa. Sehingga harus ada darah korban yang tidak bersalah untuk menggantikan manusia yang bersalah. Hidup korban yang tidak bersalah itu diambil untuk mengganti nyawa manusia yang bersalah.
Maka di dalam perjanjian lama sudah ada konsep ini. Dan Bapak Ibu, saya mau ingatkan Bapak Ibu kepada peristiwa Paskah. Di dalam peristiwa Paskah, Bapak Ibu, Paskah yang pertama itu Allah datang sebagai hakim, lalu Allah bilang begini, aku akan berkeliling di dalam rumah. Sebenarnya Allah berkeliling di seluruh wilayah Mesir, berarti dia juga melewati rumahnya orang Israel kan ya. Tapi dia bilang supaya ada pembedaan, maka harus ada darah yang kamu oleskan di ambang pintu. Darah domba itu kamu oleskan di ambang pintu, sehingga ketika malaikat maut lewat, ketika dia lihat darah itu, dia tidak akan bunuh anak sulung. Lalu kemudian ada pesan ini, setelah kamu taruh itu di ambang pintu, pada malam hari kamu harus tinggal di dalam, dan gak boleh ada orang yang di luar. Artinya kalau ada orang Israel, dia punya ambang pintu taruh darah, dia ada di luar, habis dia malam itu. Dia tidak boleh ada di luar, dia harus ada di bagian dalam. Manusia harus ada di dalam dan dia tidak boleh ada di luar gitu. Kalau dia ada di luar, sekali lagi Allah akan yang berjalan itu atau malaikat maut yang berjalan akan menghabisi dia. Ini untuk memberi gambaran seperti darah itu melindungi orang yang ada di dalam. Darah domba itu mengganti seluruh isi rumah itu. Darah domba itu mengganti nyawa daripada anak sulung. Ada semacam substitusi hari itu. Dan substitusinya melibatkan darah. Di dalam darah ada nyawa, substitusi mengandaikan apa yang disebut sebagai kematian. Dan nanti Bapak Ibu peristiwa Paskah itu terjadi di dalam konteks perjanjian baru terhadap Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yohanes pernah bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, saya kira ketika Bapak Ibu membaca secara teliti, korban-korban Paskah itu benar-benar tergenapi pada Tuhan Yesus Kristus. Tadi Pak Ginting sempat bilang, Tuhan Yesus itu juga mati pada hari raya Paskah. Mati persis pada hari raya Paskah. Ini korban yang begitu sempurna. Bapak Ibu, ketika korban pengampunan dosa itu harus dikorbankan, dia harus dibakar sampai habis kan ya? Dan dibakar dalam keadaan utuh. Dia tidak boleh dipotong lalu dipatahkan tulang-tulangnya. Gak boleh ada tulang yang patah. Harus dibakar utuh. Maka Yesus Kristus ketika dia mati, hari di mana dia mengalami kematian, tidak boleh ada tulang yang patah. Ini korban yang sempurna. Bapak Ibu, Pak Tong pernah ceritakan ya, orang-orang Romawi itu untuk memastikan kematian. Kalau sebelum waktu itu jenazah orang itu harus turun, dia harus memastikan orang itu mati kan ya. Maka mereka punya martil yang biasa pakai untuk memukul pengkhianat itu. Itu yang mereka pakai untuk pukul orang itu dari kaki sampai kepala. Maka dua orang yang ada di sebelah itu mati dalam kondisi jenazah yang hancur lebur. Untuk memastikan mereka mati. Tetapi tidak ada satu tulang pun yang patah pada Yesus Kristus. Begitu datang, sebelum mereka pukul, mereka cek, Yesus sudah mati. Makanya Pilatus kaget. Biasanya orang 1 minggu, bahkan lebih baru mengalami kematian di atas kayu salib. Yesus sudah mati dalam 3 jam. Dia hampir tidak percaya bahwa Yesus sudah mati. Tetapi itu harus terjadi. Bukan hanya supaya tergenapi apa yang dikatakan hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bukan cuma itu. Tetapi untuk menggenapi apa yang diceritakan dalam perjanjian lama. Korban yang diberikan itu pada hari raya Paskah. Itu harus dibakar sampai habis. Yesus dibakar oleh murka Allah sampai habis dan tidak ada satu tulang pun yang patah. Hari itu penjahat itu waktu dia pergi ke sorga lalu kemudian Petrus berdiri, katakanlah Petrus ya, berdiri di depan pintu sorga secara karikatural, Petrus akan tanya, kenapa kamu datang ke sini? Kalau Petrus orang reform dia akan tanya, doktrin apa yang telah membawa engkau masuk ke sini? Kapan terakhir kali ikut katekisasi? Apakah kamu tahu doktrin diselamatkan oleh anugerah? Pasti dia akan bilang dia nggak tahu kan ya? Dia nggak tahu. Apakah kamu tahu tentang predestinasi pemilihan Bapa sejak kekekalan? Apakah kamu tahu tentang kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Jawabannya pasti semua tidak. Lalu Petrus akan tanya, jadi apa alasannya kamu masuk ke sini? Mungkin dia hanya bilang, orang yang ada di tengah, di atas bukit Golgota itu. Dia bilang hari ini juga, saya akan ada di sini. Dan semua selesai. Bapak Ibu, ini anugerah. Itu sebabnya Paulus bilang kalau kamu selamat, itu bukan karena perbuatan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan kepada kami. Kami punya kesempatan untuk belajar, mengingat sekali lagi, berefleksi sekali lagi tentang salib. Salib bercerita mengenai kerapuhan manusia ketika berhadapan dengan dosa. Salib bercerita mengenai Kristus yang mati menggantikan kami. Salib yang bercerita mengenai keadilan Allah, namun juga pada saat yang sama kasih karunia. Kami bersyukur untuk seluruh proses ini dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami melalui pembelajaran seperti ini dan di waktu-waktu yang akan datang supaya kami makin lama makin mencintai Tuhan dan anugerahnya
Dan besok ketika kami masuk ke dalam Jumat Agung, tolong kami sehingga kami menikmati perjamuan, kami menikmati seluruh ibadah dengan pengertian akan cinta kasih Tuhan itu. Biarlah kami mengerti bahwa Kristus mati sehingga kami diselamatkan oleh anugerah dan bukan karena kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau didiskusikan? Mungkin satu atau dua? Ya, Op Ali. Ya. Lain kali kalau PA langsung mic-nya di sebelah Op Ali lah. Masalah dosa, Tuhan itu tidak mentoleransi ada dosa sedikit pun, ya tidak ada toleransi sebab Tuhan itu Maha Kudus, ya kan. Tapi saya lihat di kitab Nabi kecil Hosea, kitab Hosea, nah itu Tuhan menyuruh dia memperistrikan pelacur. Nah itu bagaimana? Ya. Untuk jawabannya. Ya. Di dalam perjanjian lama tuh ada semacam tindakan-tindakan simbolik. Jadi Hosea itu nabi Tuhan yang harusnya mewakili kekudusan Tuhan. Tapi Tuhan kan bilang pergi dan kawini pelacur itu. Lalu kemudian supaya mewakili isi hati Tuhan bukan hanya sekedar kawin. Kawin itu gampang kan. Tuhan bilang di dalam pasal 3, pergi dan cintailah pelacur itu. Artinya Hosea itu meskipun dia nabi, dia tahu itu pelacur, harusnya dia berjarak. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus mewakili saya. Datang hampiri pelacur itu, dekati dia, lalu kemudian membangun relasi dengan dia, sampai kamu benar-benar mencintai dia. Setelah kamu cinta kepada dia, ambil dia dari tempat pelacuran itu, nikahi dia. Supaya mewakili apa yang terjadi dengan Allah. Allah mengatakan kamu itu seperti pelacur perempuan sundal, Allah yang suci ambil lalu kemudian menjadikan kita sebagai mempelai perempuan. Tapi kemudian Tuhan bilang, supaya nanti ketika kamu menikah lalu dia melacur lagi, sakit hatimu itu mewakili sakit hatiku. Jadi itu adalah tindakan simbolik. Nah, sekarang menikahi pelacur itu apakah dosa? Begini, dosa atau tidak? Pertama-tama Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa sesuatu itu disebut sebagai dosa karena bertentangan dengan kehendak Allah. Ini sekarang Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan itu supaya itu mewakili sakit hati Tuhan. Selama dia pergi dan kemudian dia mencintai perempuan itu berdasarkan perintah Allah dan dia mencintai dengan tulus, dia kan tidak berelasi secara seksual dengan perempuan yang disebut sebagai pelacur itu selama belum melewati proses yang disebut sebagai pernikahan. Mereka harus melewati proses di mana dia membina relasi dengan perempuan itu, dia mencintai perempuan itu, lalu dia ambil perempuan itu menjadi istrinya dia. Kita nggak tahu bagaimana dengan hati istrinya. Tetapi paling tidak Hosea telah melewati satu proses yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan ketika dia ambil pelacur itu. Saya kira itu apa? Berarti tidak melanggar kekudusannya Tuhan. Tidak. Tuhan yang perintah kawinilah dia pelacur. Ya. Itu apa? Tidak melanggar kekudusan Tuhan. Melanggar kekudusan jika dia pergi ke tempat pelacuran, dia tidur dengan pelacur itu tanpa melewati proses yang seharusnya, yang hari ini kita sebut sebagai pernikahan. Tetapi kan dia pergi, dia mencintai perempuan itu, lalu kemudian justru baik kan ya, dia tarik keluar itu perempuan itu dari tempat pelacuran dan dia nikahi. Setelah itu relasi seksual dengan anak-anak itulah yang kemudian menghasilkan loami dan seterusnya, menghasilkan anak-anak dari sana. Nggak ada yang salah dengan itu, Pak. Dan Bapak Ibu dan saya mesti ingat dosa kalau kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menikahi pelacur, bagi saya itu bukan masalah. Ya, tapi juga nggak berarti Bapak Ibu dan saya kemudian bilang kepada anak-anak kita, enggak ya, cukup Tuhan saja yang perintah begitu. Kita nggak perlu jadi seperti Tuhan dalam aspek itu.